jujur bro, bosan juga hidup begini. Hidup begini. Say hey yo my man, welcome back to my YouTube channel. Selamat datang kembali di channel YouTube-nya yang tidak berfaedah. 1 bulan menghilang, bukan menghilang tapi sedikit ada kendala sedikit. Jadi selama 1 bulan ini, and right now I will be back to you. Kali ini kita akan membahas tentang new normal yang akan diberlakukan tanggal 15 Juni mendatang. New normal sesuai penetapan Pak Jokowi selaku Presiden Indonesia kan menetapkan akan diberlakukan normal, yang artinya semua manusia yang ada di Indonesia, semua masyarakat Indonesia beradaptasi dengan COVID-19 ini atau melakukan aktivitas berdampingan dengan situasi COVID-19 ini. Yang harus kita tahu adalah semuanya bersiap untuk new normal. Postingan gambar ini nanti saya akan tampilkan. Istilah new normal mengacu pada perubahan perilaku manusia setelah wabah virus corona dengan menerapkan protokol pandemi coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Sementara itu, di dunia bisnis dan ekonomi, new normal sebenarnya mengacu pada kondisi keuangan setelah krisis keuangan pada 2007 sampai 2008, krisis global 2008 sampai 2012, dan kini saat wabah virus corona. Syarat new normal ini yang harus kita tahu bro ya, syarat dari new normal. Oke, di sini saya akan mengutip satu dari WHO sendiri, bersiap untuk new normal. Ini, langsung saja saya baca. Kehidupan kita sudah pasti berubah untuk mengatasi risiko wabah ini. Untuk keniscayaan, itulah yang oleh banyak orang disebut sebagai new normal atau tahapan kehidupan baru. New normal, tahapan kehidupan baru pada situasi wabah COVID-19 ini. Oke. Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, dalam pernyataan resminya di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat 15 Mei 2020. Jadi ini resmi ya disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Oke, langsung saja. Fase 1 Juni 2020. Ini tanggal 1 Juni 2020. Industri dan dasar bisnis berbisnis beroperasi dengan social distancing dan persyaratan kesehatan cukup jelas. Tanggal 1 Juni. Yang kedua, toko, pasar, dan mal belum beroperasi kecuali untuk toko penjual masker dan fasilitas kesehatan. Tanggal 1 Juni bro. Terus yang ketiga, sektor kesehatan beroperasi penuh dengan memperhatikan kapasitas sistem kesehatan. Cukup jelas. Terus yang keempat, masih tanggal 1 Juni, berkumpul maksimal 2 orang di dalam satu ruangan dan olahraga luar ruang belum diperbolehkan. Cukup jelas. Dan yang fase kedua itu adalah tanggal 8 Juni 2020. Toko, pasar, dan mal diperbolehkan pembukaan toko-toko tanpa diskriminasi sektor dan menerapkan protokol ketat. Artinya toko, pasar, dan mal itu diperbolehkan, tapi harus melalui protokol yang ketat. Artinya tidak sewenang-wenang kita masuk bebas tanpa masker, tanpa melakukan sesuai dengan peraturan dan protokol yang ditetapkan, bukan. Artinya kita harus tetap patuhi sesuai dengan protokol. Dan fase ketiga itu adalah tanggal 15 Juni. Tanggal 15 Juni bro ya. Toko, pasar, dan mal tetap pada fase 2. Evaluasi pembukaan salon, spa, dan lain-lain dengan protokol ketat. Oke, cukup jelas. Kegiatan kebudayaan diperbolehkan dengan menjaga jarak. Itu tanggal 15. Yang
berikutnya adalah kegiatan pendidikan di sekolah dilakukan dengan sistem shift sesuai jumlah kelas. Oke, cukup jelas. Olahraga outdoor diperbolehkan dengan protokol. Ini sudah diperbolehkan olahraga, tapi sesuai dengan protokol. Oke, cukup jelas. Yang keempat adalah evaluasi pembukaan tempat pernikahan, ulang tahun, kegiatan sosial hingga 10 orang. 10 orang, men. Oke, cukup jelas. Dan fase keempat itu adalah 6 Juli. Oh, cukup jauh, dari 15 Juni sampai 6 Juli. Oke, itu adalah pembukaan kegiatan ekonomi seperti di fase 3 dengan tambahan evaluasi. Yang kedua, pembukaan bertahap restoran, kafe, bar, tempat gym, dan lain-lain dengan protokol kebersihan ketat. Yang berikutnya, kegiatan outdoor lebih dari 10 orang. Oke, masuk bulan Juli, kegiatan outdoor sudah lebih dari 10 orang. Aman. Oke. Apa berikutnya ini? Oke. Pergi ke luar kota dengan pembatasan jumlah penerbangan. Ini jelas. Kegiatan ibadah dilakukan dengan jemaah terbatas. Oke. Kegiatan ibadah masih dengan jemaah yang terbatas. Ini mungkin bisa dilakukan shift mungkin. Yang berikutnya adalah membatasi kegiatan berskala lebih dari yang bisa. Oke, jadi ini masuk pada fase kelima, yaitu tanggal 20 dan tanggal 27 Juli 2020. Oke, evaluasi untuk fase keempat dan pembukaan tempat-tempat atau kegiatan ekonomi lain dalam skala besar akhir Juli atau awal Agustus. Seluruh kegiatan ekonomi sudah dibuka, tetap mempertahankan protokol dan standar kebersihan dan kesehatan yang ketat. Oke, evaluasi secara berkala sampai vaksin bisa ditemukan dan disebarluaskan. Oke, bro, cukup jelas. Jadi itu adalah persyaratan yang harus kita patuhi selama masa new normal ini. Oke, jadi new normal ini bukan berarti kita boleh bebas melakukan apa saja yang kita mau. Artinya bahwa ya freedom lah, bukan bro, bukan. Selama vaksinnya ini belum ditemukan, vaksin corona ini belum ditemukan, berarti kita masih melakukan aktivitas kita berdampingan dengan COVID-19 ini. Artinya yang kuat hidup, yang lama mati. Cukup seram bro, cukup seram. Bukan begitu, artinya kita harus tetap jaga kesehatan kita, ikuti protokol yang ditetapkan untuk melewati masa-masa fase-fase new normal ini sampai pada saat vaksin yang kita butuhkan, sampai pada vaksin yang untuk COVID-19 ini ditemukan. So mungkin secepatnya bisa ditemukan vaksin ini. Karena jujur bro, bosan juga hidup begini. Semuanya serba terbatas. Kita diminta diarahkan di aturan ini. Ya memang harus begitu bro, kita hidup di Indonesia, negara hukum, semuanya ada aturan dan hukum, semuanya harus kita patuhi. Yang melanggar ini yang menyulitkan pemerintah untuk mengatasi penyebaran virus ini. Oke, jadi untuk menghadapi situasi normal ini bukan berarti saya lebih tahu atau lebih pintar, hanya sekedar pengetahuan saya, opini saya yang sedikit saya berikan di channel YouTube saya. Terserah untuk Anda yang menonton dan menanggapinya bagaimana, terserah Anda semua, tergantung dari pribadi kita masing-masing. Opini saya saja. Di new normal ini ada persyaratan-persyaratan yang harus kita patuhi. Bukan berarti new normal ini berarti semuanya normal kok. Sudah normal. Bukan begitu. Maksudnya artinya pemerintah melakukan new normal ini itu telah mengkaji atau melalui beberapa proses yang pemerintah lakukan sebelum mengeluarkan status
normal ini pada tanggal 15 Juli mendatang. Terus kalau situasi pandemi virus corona ini masih terus ada dan kita terus begini dan hidup terbatas, tertutup aksesnya, mau ke sini tertutup, mau ke sini tertutup, mau melakukan apa saja harus melalui ini, maka dilakukan di normal ini akan sedikit memudahkan kita melewati fase-fase masa-masa COVID-19 ini. Karena yang pastinya kita tidak mungkin begini terus selama masa pandemi virus ini masih ada. Sebelum vaksin ini belum ditemukan, kita akan terus begini. Jadi kebijakan pemerintah mengambil status untuk memperlakukan normal itu saya rasa cukup pas, cukup membantu masyarakat, cukup berpihak kepada masyarakat untuk melewati masa-masa ini agar tidak terlalu merugikan diri mereka, tetapi harus selalu dalam protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah untuk kita semua agar tetap stay safe. Oke? So, mungkin video kali ini begitu saja. Semoga situasi ini cepat selesai dan selamat untuk semuanya untuk diberlangsungkan normal pada tanggal 15 Juli mendatang. Oke, see you next time and close.